Hai, sebelum kalian tahu cara ngisi KRS itu gimana, kalian tahu nggak sih KRS itu apa? Nah, KRS ini singkatan dari Kartu Rencana Studi, yang merupakan lembaran yang berisi daftar mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa dalam satu semester. Dalam pengisian KRS, setidaknya kita perlu memenuhi dua syarat. Yang pertama, telah membayar UKT atau uang kuliah tunggal, dan yang kedua, sudah ada jadwal dari prodi. Sebelum melakukan pengisian KRS untuk pertama kali, teman-teman harus melakukan pengisian biodata terlebih dahulu. Nah, sebelum teman-teman melakukan pengisian biodata, teman-teman perlu menyiapkan dua dokumen nih, yaitu ijazah dan kartu keluarga atau KK. Setelah menyiapkan dua dokumen tersebut, teman-teman bisa langsung nih buka browser teman-teman, lalu klik siakat.unj.ac.id, lalu tekan enter. Lalu teman-teman bisa nih masukkan username teman-teman, password, serta pertanyaan keamanan, lalu klik login. Nah, teman-teman sudah nih sampai dalam halaman beranda Siakat UNJ. Lalu teman-teman bisa ke kemahasiswaan, lalu ke biodata mahasiswa. Nah, teman-teman melakukan pengisian biodata dulu nih. Di sini ada status mahasiswa. Nah, status mahasiswa ini udah terisi secara otomatis. Lalu untuk selanjutnya teman-teman bisa nih mengisi biodata selanjutnya, ada biodata pribadi, orang tua, dan sekolah sebelumnya. Nah, teman-teman bisa nih mengisi sesuai dengan data milik teman-teman. Nah, untuk yang bintang merah ini teman-teman wajib isi ya. Dan yang tidak ada bintang merah ini teman-teman tidak wajib isi. Lalu jika sudah, teman-teman bisa klik simpan, lalu oke. Nah, teman-teman kembali lagi nih ke halaman awal Siakat UNJ. Setelah teman-teman melakukan pengisian biodata, teman-teman bisa langsung nih melakukan pengisian KRS. Yang pertama, teman-teman masuk ke Siakat UNJ milik teman-teman, lalu klik akademik, ke pengisian rencana studi, dan pencet tambah KRS. Nah, teman-teman bisa langsung nih masukin kode seksi yang sudah diberikan oleh TU. Setelah memasukkan kode seksi, teman-teman bisa langsung nih klik tambah, lalu oke. Dan lakukan hal yang sama pada mata kuliah yang selanjutnya. Setelah sudah, teman-teman bisa langsung klik kembali ke KRS. Dan seperti ini hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih daftar mata kuliah yang sudah teman-teman ambil. Jika teman-teman salah memasukkan mata kuliah, teman-teman bisa langsung klik hapus, lalu oke. Nah, setelah semuanya sudah sesuai dengan KRS teman-teman, teman-teman bisa langsung klik cetak KRS dan sudah ke download. Untuk melakukan pengisian KRS melalui handphone, teman-teman bisa nih langsung buka browser milik teman-teman, lalu ketik siakat.unj.ac.id, lalu teman-teman masukkan username serta password dan pertanyaan keamanan, lalu klik login. Nah, teman-teman udah nih dalam beranda Siakat UNJ, lalu teman-teman bisa klik kiri atas, akademik, pengisian rencana studi. Nah, teman-teman bisa langsung nih klik tambah KRS dan masukkan kode seksi yang sudah diberikan oleh TU. Klik enter. Nah, jika sudah, teman-teman bisa baca dulu nih sudah sesuai atau belum. Jika sudah, teman-teman klik tambah, lalu oke. Nah, teman-teman melakukan hal yang sama nih untuk mata kuliah yang lain. Nah, jika sudah, teman-teman kembali ke KRS. Nah, teman-teman bisa lihat nih mata kuliah yang sudah teman-teman ambil tadi. Nah, jika teman-teman salah melakukan pemencetan tambah KRS, teman-teman bisa klik tombol biru ini, lalu oke.
Nah, KRS yang tadi teman-teman masukin sudah kehapus nih. Nah, jika sudah sesuai, teman-teman bisa langsung klik cetak KRS. Dan hasilnya seperti ini. Nah, setelah teman-teman tahu tentang cara mengisi KRS, pasti ada dong kendala dalam mengisi KRS, yaitu 1. Belum membayar UKT, khususnya bagi yang menerima bidik misi dan KJMU. Mereka yang menerima bidik misi dan KJMU biasanya mengisi KRS di akhir-akhir masa pembayaran UKT, karena pencairan bidik misi dan KJMU relatif lebih lama. 2. Tidak dapat atau tidak kebagian kelas. Maksudnya apa sih? Nih, contohnya ada 50 mahasiswa, sedangkan dosen hanya bisa menampung 40 mahasiswa. Maka ada 10 mahasiswa yang tidak kebagian kelas. Dan yang ketiga, kelas bentrok. Ini terkait mata kuliah satu dan lainnya yang bisa ada di hari bahkan ada di jam yang sama. Nah, kalau seperti itu, gimana? Inilah peran advokasi. Yang pertama, peran mengarahkan di mana advokasi mengarahkan mahasiswa untuk dapat mengisi biodata, KRS, dan lainnya. Yang kedua, membuka kelas baru. Dan yang ketiga, memperbaiki jadwal yang bentrok. Advokasi akan mencarikan solusi terbaik atas permasalahan-permasalahan tersebut. Di antaranya, ketika kelas A bentrok, maka jika dosen kelas A dan kelas B sama, dapat digabungkan menjadi satu kelas, agar kelas A tidak jadi bentrok. Atau, kelas A bisa menawar dosen untuk pindah jam walau tidak sesuai dengan KRS. Dalam menghubungi dosen, ada etika-etika yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hubungi dosen pada jam kerja. Jika di luar jam kerja, usahakan sebelum pukul 6 sore atau sesuai dengan kesepakatan dosen yang bersangkutan. Lalu yang kedua, gunakan bahasa yang sopan, karena dosen merupakan orang yang lebih tua daripada kita dan dosen adalah guru kita di kampus. Maka dari itu kita perlu menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, sebelum memulai pembicaraan, jangan lupa untuk mendahulukan mengucap salam. Lalu yang keempat, perkenalkan diri kamu, karena tidak semua dosen menyimpan nomor kamu. Apalagi kalau kamu baru pertama kali ngechat dosen, perlu banget tuh perkenalkan diri dulu. Kelima, sampaikan keperluan kamu dengan singkat, padat, dan jelas. Karena jika kamu menyampaikan dengan bahasa yang panjang dan bertele-tele, bisa jadi dosen tidak paham apa yang kamu sampaikan. Yang terakhir, sampaikan maaf dan terima kasih. Karena belum tentu pada saat kita mengirim chat kepada dosen, dosen siap untuk menerima chat dari kita.